Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratama Renendra, NRP 105119100065. Kali ini saya akan memaparkan hasil review materi Electrical Power Conversion System. Power Electronic Preface atau pengantar elektronika daya. Elektronika daya merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas aplikasi elektronika yang berkaitan dengan peralatan listrik yang berdaya cukup besar. Berbagai macam peralatan dan aplikasi nyata di industri yang menggunakan sumber listrik memiliki kapasitas daya yang sangat besar, seperti motor listrik, pemanas, pendingin, kompresor, pompa, konveyor, dan aplikasi lainnya. Elektronika daya melibatkan studi tentang berbagai jenis topologi rangkaian elektronik yang digunakan sebagai pengendali aliran energi listrik. Rangkaian elektronik tersebut mampu bekerja pada level daya yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan sebuah perangkat konverter yang berdiri sendiri. Kemudian, unit satuan listrik umum. Pertama ada volt. Volt adalah satuan turunan di dalam standar internasional atau SI untuk mengukur perbedaan tegangan. 1 volt berarti beda tegangan yang diperlukan untuk membuat arus tepat sebesar 1 ampere di dalam suatu rangkaian dengan resistensi 1 ohm, kemudian ohm. 1 ohm yang diukur oleh alat ohmmeter atau bisa menggunakan avometer adalah hambatan listrik. Kemudian ada ampere. 1 ampere adalah suatu arus listrik yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ampere yaitu satuan dari arus listrik. Kemudian ada watt. Watt adalah satuan turunan SI untuk daya. Kemudian ada volt ampere. Volt ampere adalah satuan yang digunakan untuk daya semu dalam rangkaian listrik. Dan ada power factor, yaitu faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya aktif dan daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik dinyatakan dengan nilai cos theta. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Kemudian induktor. Sebuah induktor atau reaktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet dan yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemudian ada kapasitor. Kapasitor juga bisa disebut sebagai kondensator, yaitu komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu 2 keping atau 2 lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Kemudian ada total impedansi. Total impedansi adalah hasil gabungan dari nilai resistor dan reaktansi hambatan dan Y dalam rangkaian AC. Kemudian nilai reaktansi berasal dari nilai hambatan yang ada pada kapasitor dan induktor. Kemudian ada perbedaan antara silikon atom dan koper atom. Pertama, silikon atom memiliki 4 elektron valensi. Kemudian silikon atom ini termasuk semikonduktor. Silikon atom memiliki konfigurasi elektron 284. Kemudian koper atom ini hanya memiliki 1 elektron valensi. Dia sebagai konduktor yang sangat baik. Kemudian konfigurasi elektronnya yaitu 28881. Kemudian berikut adalah gambar dari komponen dasar. Ground, ada AC, ada sel, ada kapasitor, ada baterai,
dan lain-lainnya. Kemudian ada power conversion need. Sebagian besar sumber dan beban dihubungkan melalui konverter elektronika daya, yaitu ini. Kemudian kemampuan kontrol, fleksibilitas, dan daya tangkap sistem yang tinggi. Juga diperlukan peningkatan ketersediaan dan harus memiliki ukuran dan berat yang lebih berkurang. Kemudian harus memiliki efisiensi yang cukup baik. Kemudian ada SMES atau penyimpanan energi mekanik superkonduktor. Kemudian ada juga PCS atau Persistent Current Switch. Kemudian ada EMALS, yaitu sistem peluncuran pesawat elektromagnetik. Dan ada ASD. ASD itu penggerak kecepatan yang dapat disesuaikan. Kemudian pada catatan pada tegangan rendah, yaitu di bawah 600 volt, tegangan menengah yaitu 600 sampai 69 kV, kemudian tegangan tinggi 69 sampai 230 kV, dan tegangan ekstra tinggi yaitu 230 hingga 1100 kV. Kemudian ada tegangan ultra tinggi lebih dari 1100 kV. Kemudian power semiconductor device, yaitu perangkat semikonduktor daya atau perangkat daya semikonduktor. Pertama ada power diode atau dioda daya. Umumnya digunakan untuk sebagai penyara arus atau tegangan rectifier dengan karakteristik puncak tegangannya maksimum dan arus maju maksimum. Dioda daya pada umumnya terbuat dari bahan silikon. Kemudian ada tiristor. Tiristor adalah perangkat semikonduktor solid state dengan 4 lapisan bahan tipe P dan N bolak-balik. Kemudian tiristor bertindak secara eksklusif sebagai saklar bistable, berjalan ketika gerbang menerima pemicu arus dan terus berjalan sampai tegangan yang melintasi perangkat dibiaskan atau sampai tegangan dilepas. Kemudian ada GTO tiristor, yaitu gerbang turn off tiristor, merupakan jenis khusus tiristor yang merupakan perangkat semikonduktor daya tinggi. Kemudian ada IGCT tiristor, yaitu tiristor gate commutated terintegrasi, adalah perangkat elektronik semikonduktor daya yang digunakan untuk mengalihkan arus listrik pada peralatan industri. Hal ini terkait dengan gerbang turn off tiristor. Kemudian selanjutnya ada MOS controller tiristor, yaitu tiristor yang dikontrol sepenuhnya dan kontrol voltase dikendalikan oleh MOSFET. Kemudian ada power transistor. Adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Kemudian ada bipolar transistor, yaitu transistor sambungan bipolar atau transistor pertemuan bipolar adalah satu jenis dari transistor. Ini adalah piranti 3 saluran yang terbuat dari bahan semikonduktor terkotori. Kemudian ada MOSFET, transistor efek medan semikonduktor logam oksida, adalah salah satu jenis transistor efek medan. MOSFET mencakup kanal dari bahan semikonduktor tipe N dan tipe P dan disebut N-MOSFET atau P-MOSFET. Dan yang terakhir ada insulated gate bipolar transistor.
yaitu piranti semikonduktor yang setara dengan gabungan sebuah BJT dan sebuah MOSFET. Jenis piranti baru yang berfungsi sebagai komponen saklar untuk aplikasi daya. Ini ada sejak tahun 1980-an. Kemudian Power Electronic System. Yang pertama ada AC conversion, yaitu AC conversion ini sebagai konverter AC ke AC, solid state, mengubah bentuk gelombang AC ke bentuk gelombang AC yang lain, di mana tegangan frekuensi output dan dapat diatur secara sewenang-wenang. Kemudian ada rectification, yaitu konverter AC DC yang berfungsi untuk mengubah energi listrik bolak-balik atau AC menjadi energi listrik searah atau DC. Kemudian ada DC conversion. DC conversion ini adalah sebuah sirkuit elektronik atau perangkat elektromekanis yang mengkonversi sumber arus searah dari satu tingkat tegangan yang lain. Ini adalah jenis konverter daya listrik. Tingkat daya berkisar dari sangat rendah hingga ke sangat tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu inversion, DC ke AC. Power inverter atau inverter merupakan konverter daya listrik yang mengubah arus searah menjadi alternating current atau arus bolak-balik atau AC. AC dapat dikonversi pada setiap tegangan yang diperlukan dan frekuensi dengan penggunaan transformator, switching, dan kontrol sirkuit yang tepat. Kemudian yang terakhir ada Power Electronic Application, yaitu aplikasi elektronika daya, mulai dari sutet, terus kemudian kereta api, kereta yang menggunakan listrik, kemudian motor kontrol, robot, mobil listrik, switching, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.